لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Materi Kesehatan Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu permasalahan yang terjadi di rumah kita, yaitu ketika rumah kita banyak masuk binatang yang disebut dengan lalat. Ya, lalat merupakan salah satu binatang penyebar berbagai macam bibit penyakit yang kita sulit menangkapnya, bahkan menjengkelkan sekali. Kita tidak bisa menangkap dengan tangan, kita harus menggunakan trik tertentu, diantaranya dengan pukulan atau dengan sabetan tertentu. Tidak bisa hanya dengan tangkap dengan tangan atau dengan sapu, sulit sekali ya. Mungkin Anda lebih tahu caranya, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas bagaimana cara menangkap lalat, tetapi kita akan membahas bahaya lalat bagi kesehatan kita, kesehatan keluarga, kesehatan orang-orang yang kita cintai, dan bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari berbagai macam mudarat, berbagai macam akibat buruk atau penyakit yang ditimbulkan melalui perantaraan binatang lalat tersebut. Nah, teman-teman sekalian, lalat sebagaimana yang dilakukan oleh para peneliti, itu di situ mengandung berbagai macam bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Di antaranya adalah bakteri Salmonella, bakteri E. coli, bakteri amuba, dan sebagainya. Masih banyak lagi bakteri-bakteri yang bisa dibawa oleh lalat. Binatang yang menjengkelkan, yang sering masuk rumah tanpa permisi. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan penelitian, di antaranya adalah hasil cek dari seekor lalat. Di dalamnya ternyata mengandung ratusan bakteri, bahkan sampai ada yang berjumlah 316 bakteri dalam satu ekor lalat. Nah, tentu sangat banyak sekali, bukan, bakteri yang ada di dalam seekor lalat. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati, karena bakteri-bakteri tersebut adalah bukan bakteri yang baik bagi kita, tetapi bakteri yang buruk, bakteri yang membahayakan kita. Kenapa? Karena lalat membawa bakteri-bakteri tersebut dari berbagai macam kotoran yang ada di sekitar kita, baik berupa kotoran manusia, kotoran ayam, kotoran kucing, kotoran kambing, kotoran binatang-binatang ternak, selokan, tempat sampah, dan sebagainya, yang semua itu adalah sumber-sumber berkembang biaknya bakteri. Oleh karena itu ketika lalat mencrok, ya, menempel, hinggap di benda-benda kotor tersebut, kemudian terbang masuk ke rumah kita, hinggap di makanan yang ada di meja makan kita atau di depan kita yang siap kita makan, maka sangat berpotensi lalat yang nempel di makanan kita akan menularkan, akan menyalurkan bakteri-bakteri tersebut ke dalam makanan yang akan kita makan. Nah, kalau masuk ke mulut kita, maka efeknya adalah kita yang kena. Nah, tapi teman-teman sekalian, ada pertanyaan mungkin, apakah semua makanan yang dihinggapi lalat berbahaya bagi kita dan menimbulkan efek bagi kita? Jawabannya tergantung. Pertama, tergantung apa? Tergantung seberapa banyak lalat yang hinggap di makanan kita. Kemudian yang kedua, tergantung seberapa banyak bakteri yang dibawa oleh lalat tersebut. Ya, boleh jadi lalat tersebut masih sangat minim bakterinya. Kemudian yang ketiga, tergantung dari berapa lama lalat tersebut hinggap di makanan tersebut. Ketika makanan itu dihinggapi lalat hanya sebentar saja, beberapa detik saja, dan mungkin yang dibawa adalah bakteri yang masih sedikit, maka boleh jadi tidak akan berpengaruh bagi kita. Tapi kalau banyak bakteri dalam satu lalat, sudah hinggap di sampah, di selokan, ya, di mungkin bangkai tikus yang sangat baunya menyengat, bakterinya banyak sekali, kemudian hinggap di makanan yang akan kita makan, walaupun satu ekor lalat yang hinggap di situ lama, ya, menikmati makanan yang kita makan, kemudian tangannya, kalau perhatikan, lalat kan begini, kalau hinggap di makanan begini. Tidak tahu itu apakah merontokkan bakterinya atau bagaimana, walau alam saya tidak tahu, tapi seperti itu, hinggap di makanan kita dalam waktu yang lama, tentu saja bakteri yang masuk ke dalam makanan itu semakin banyak. Nah, ini resikonya adalah bagi kita, maka makanan yang kita makan semakin banyak bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah kita mesti sakit ketika kita kemasukan bakteri berbahaya?
Maka jawabannya juga tergantung lagi bagaimana daya tahan tubuh kita. Ketika kita dalam kondisi fit, sehat, imunitasnya bagus ya, maka boleh jadi bakteri yang masuk kepada tubuh kita, kepada tubuh teman-teman sekalian tidak akan berpengaruh. Bakterinya akan mati sendiri, bahkan kita tetap kuat. Tetapi ketika kondisi seseorang dalam kondisi yang tidak fit, dalam kondisi kecapean, dalam kondisi stres, dalam kondisi kurang tidur, ya baru saja lembur, ya kerja keras, dan sebagainya, kondisi di mana dia daya tahan tubuhnya, imunitasnya menurun, maka ini sangat besar kemungkinannya orang yang kemasukan bakteri melalui makanan yang tadi dari hasil lalat yang nempel di makanan tersebut, boleh jadi orang tersebut sangat besar kemungkinannya akan menjadi sakit. Bisa sakit diare, bisa sakit tipes, bisa sakit amuba, tergantung bakteri yang dibawa oleh lalat tersebut. Nah, itulah bahayanya lalat bagi kita ketika kita tidak berhati-hati. Oleh karena itu, bagaimana kita meminimalisir agar rumah kita tidak ada lalat kalau bisa. Kalaupun ada, meminimalisir. Dan kalau ada 1-2, segera kita bunuh. Ya, dengan bismillah kita bunuh, insya Allah. Itu bagian dari upaya kita untuk mencegah berbagai macam penyakit, dan ini binatangnya boleh dibunuh, tidak masalah, karena menyebarkan berbagai macam penyakit. Maka ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian, agar kita terbebas atau minimal lalat yang masuk ke dalam rumah kita. Yang pertama teman-teman sekalian, hendaknya rumah kita selalu bersih. Minimal rumah, depan rumah, lingkungan kita selalu bersih, agar tidak menjadi tempat hinggap lalat-lalat di situ. Tidak menjadi tempat yang mengundang lalat hinggap di situ, kemudian masuk ke rumah kita. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berusaha makanan yang ada di meja makan kita atau di depan kita, terutama makanan terbuka, jangan biarkan terbuka, apalagi kalau ditinggal, selalulah tertutup. Bisa dikasih tudung saji dan sebagainya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, kita berusaha untuk ketika memasak, terutama masakan yang mengandung aroma yang mengundang lalat datang. Apakah masak udang, yang goreng udang, goreng apalagi ikan laut, goreng terasi apalagi, ini sangat mengundang lalat untuk berbondong-bondong mengejar bau tersebut. Sehingga tidak jarang ketika istri kita, ibu kita masak terasi, goreng terasi, lalat masuk. Itu bisa sangat terjadi dan mungkin kita sudah pernah mencobayanya. Oleh karena itu tipsnya adalah ketika masak-masakan tersebut, tutuplah pintu-pintu. Nah, kalau ini sudah matang, tutup masakannya, pintunya buka, sehingga aroma yang tadi ada di dapur bisa keluar. Nah, itu tips yang selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah sampah-sampah yang ada di depan rumah kita, yang ada di dalam rumah mungkin, usahakan selalu tertutup, sehingga tidak menjadi tempat menempelnya lalat-lalat tersebut. Kemudian juga usahakan tempat sampah itu selalu dalam kondisi dibersihkan secara rutin, sehingga tidak bau, tidak kotor ya, yang itu juga menjadi bagian dari tempat bersarangnya kuman, bakteri, dan sebagainya. Nah teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah usahakan kita bersama warga di sekitar kita, satu RT, satu RW yang ada di lingkungan kita, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ketika ada selokan yang menggenang airnya, ya, bau, usahakan mari kita kerja bakti bersihkan. Ketika ada tetangga kita yang mungkin ceroboh ya, pelihara peternakan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, ya, dengan terbuka, kemudian baunya tidak dikendalikan ya, karena kebersihannya kurang, ya, ini juga mungkin perlu kita ada upaya edukasi, ada upaya pendekatan bagaimana sih ini solusinya, ya. Tentu saja dengan cara-cara yang baik dan bijak, dan tentu saja harap untuk saling pengertian bagaimana menjaga lingkungan. Tentu saja masing-masing orang punya kebutuhan, tetapi kebutuhan masyarakat, kepentingan kesehatan jauh lebih di atas kepentingan pribadi. Nah teman-teman sekalian, itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian agar rumah kita terhindar dari lalat, atau seminimal mungkin lalat. Kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh lalat. Dan lalat yang ada di perkotaan jauh lebih berbahaya, jauh lebih banyak bakterinya daripada lalat yang ada di pedesaan, di kampung-kampung, di pegunungan. Karena di perkotaan banyak penduduknya, banyak sampahnya, ya. Sehingga ketika kita mungkin ke kota, kita beristirahat di taman, usahakan jangan sembarangan makan, apalagi makanan terbuka, ya. Ketika ada lalat harus cepat-cepat kita
bereaksi untuk mengusirnya. Itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan ada seri yang kedua, tips bagaimana ketika kita sudah melakukan itu semua, tapi ternyata masih banyak lalat di luar kemampuan kita. Mungkin 2 kilo, 3 kilo di luar kampung kita, banyak orang ternak yang menyebabkan lalat berseliweran ke sana kemari. Maka ada tipsnya bagaimana cara mencegah agar lalat tersebut jauh dari makanan kita. Insya Allah akan saya sampaikan pada video berikutnya, sehingga videonya tidak terlalu panjang. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجذع حن إليك يا خير الورى كيف النفوس إليك لا تشتاق صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس ولا اهتزت هنا أوراق